Halo semua, ketemu lagi di Kuliah Semantik. Kami, kelompok 7, akan menjelaskan artikel yang berjudul Dominasi Iloksi dalam Transaksi Jual Beli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7. Afif Nur Aida Aulia, Dimas Dwi Ramadan, Fandi Rahmaditya, Irendea Yuvinta, Rizky Masade. Langsung kita bahas ke materinya. Dominasi, iluksi, dan perlokusi dalam transaksi jual beli dipilih sebagai judul dari penelitian ini. Pasar Johar, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Semarang, dipilih sebagai tempat pengambilan data karena heterogensinya. Terdapat banyak pembeli dan penjual yang datang dari berbagai kota, kelompok etnis, strata sosial, bahasa, dialek, serta tradisi kultural yang berbeda-beda, yang akan memproduksi ujaran yang kompleks. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk membantu dalam kajian linguistik, khususnya dalam tindak tutur atau speech art pragmatik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ilokusi dan perlokusi dominan di dalam transaksi jual beli. Bahasa sangatlah beragam, dilihat dari jenis, fungsi, bahkan dari kajian ilmu. Salah satu kajian yang menarik adalah tentang tindak tutur, karena setiap pengguna bahasa akan berkomunikasi dengan tuturan, sehingga lawan bicara mampu memahami maksud yang diinginkan. Tindak tutur merupakan bagian dari sebuah bahasa yang mempunyai pengertian suatu tuturan atau ujaran berupa satuan fungsional dalam komunikasi. Diperkuat oleh pendapat dari Krida Laksana, tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicaraan diketahui pendengar. Tindak tutur pelaku pasar menjadi bagian yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Sebab, pelaku pasar adalah masyarakat heterogen. Maksudnya, adalah masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok etnis, strata sosial, bahasa, dialek, serta tradisi kultural yang berbeda. Dengan demikian, tindak tutur yang digunakan akan lebih kompleks dan variatif. Selanjutnya, tindak tutur atau speech art. Tindak tutur atau speech art mengandung dua hal, yaitu speech yang bermakna ujaran dan art yang bermakna tindakan. Keduanya tidak saling membentuk makna yang sama dengan maksud penutur. Terkadang memiliki makna yang berbeda. Sebagai contoh ketika penutur berujar, "Bagus sekali." Belum tentu maksud dari penutur adalah memberikan pujian kepada seseorang. Bisa juga bermakna sebaliknya, karena penutur menggunakan susunan kata yang berlawanan dengan maksud, sehingga menimbulkan keberagaman tindak tutur. Terdapat dua hal yang mempengaruhi keberagamannya, yaitu adanya konteks dan situasi. Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua orang filosofi yang bernama Austin dan John Searle pada tahun 1960-an. Teori mereka menyatakan bahwa setiap kali pembicara mengucapkan suatu kalimat, maka sebenarnya dia sedang mengerjakan sesuatu dengan kata-kata dalam kalimat itu. Misalnya, seseorang mengatakan promise, tidak hanya mengatakan janji, namun juga melakukan tindakan berjanji. Tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, yaitu mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu sendiri kepada lawan tutur. Berikut adalah contoh tindak tutur lokusi yang ada dalam transaksi jual beli.
Percakapan antara penjual dan dua orang pembeli, membeli celana panjang. Penjual, mari, silahkan mampir, tanya-tanya dulu boleh. Pembeli, langsung mampir ke kios penjual celana panjang karena mereka tahu yang dibutuhkan ada di kios itu. Pembeli, celana bahan ada bu. Penjual, sini masuk dulu, lihat-lihat dulu boleh. Pilih warna semua ukuran komplit. Dari petikan percakapan di atas, kalimat yang diutarakan oleh penjual, sini masuk dulu, lihat-lihat dulu, boleh pilih warna semua ukuran komplit, merupakan tindak tutur lokusi yang berfungsi untuk memberikan informasi saja bahwa pembeli diminta untuk masuk kios dan memilih barang dagangannya. Yang selanjutnya contoh kedua, percakapan antara penjual dan beberapa orang pembeli, kios baju perempuan. Penjual, cari apa mbak? Sini, tak kasih murah. Pembeli, masuk ke kios dan melihat baju dan sekilas melihat harga baja itu. Pembeli, yang ini berapa mas? Penjual, mendekat dan menanyakan lagi apa yang diinginkan pembeli. Penjual, yang mana mbak? Coklat atau hitam? Pembeli, hitam aja, coba di sini boleh? Penjual, kamar pas di ujung mbak. Dari petikan percakapan di atas, tuturan cari apa mbak? Sini, tak kasih murah. Menyatakan bahwa penjual hanya memberikan informasi saja bahwa di kiosnya menjual baju dengan harga lebih murah dibanding dengan kios dan toko lain yang mengandung makna lokusi. Nah, yang kedua adalah tindak tutur ilokusi. Pada tindak tutur ini, penutur menyatakan sesuatu dengan menggunakan suatu gaya yang khas. Tindak tutur dengan kalimat yang sama bisa jadi dipahami secara berbeda oleh pendengar. Sebaliknya, penutur pun punya harapan bagaimana si pendengar akan menangkap makna yang ia maksudkan. Contohnya, percakapan yang terjadi di Pasar Johar berikut. Di sebuah kios celana dengan seorang penjual dan dua orang pembeli. Sini mbak, nek misal harganya cocok, nanti ada diskon spesial wis. Serius bu, diskon 50% mau banget ya? Ya, nanti tak kasih harga pas ya. Loh, piye toh? Tadi katanya diskon, kok sekarang bilang harga pas? Iyo beres. Di percakapan itu, penjual mengatakan kalimat, sini mbak, nek misal harganya cocok, nanti ada diskon spesial wis. Tujuannya agar pembeli tertarik membeli celana yang ia jual. Jika memang pembeli tertarik sekali, maka penjual akan memberikan penawaran harga dengan iming-iming diskon. Penutur atau penjual punya maksud tertentu di balik kalimat yang ia ucapkan. Nah, contoh lain dari tindak tutur ilokusi dapat kita lihat melalui percakapan yang terjadi di sebuah kios seragam dengan seorang penjual dan beberapa orang pembeli berikut. Seragam sekolah SMP ada. Aku kanggo cah TK ono rak pak. Aku rok aja mah, atasanku masih bagus sama kos kaki ya mah. Topi pramuka ada pak. Ada, semuanya ada. Komplit untuk seragam sekolah. Penjual mengatakan, ada, semuanya ada. Komplit untuk seragam sekolah. Dengan tujuan meyakinkan pembeli bahwa semua yang dibutuhkan pembeli tersedia stoknya. Namun, ketika peneliti mengamati lebih lanjut, saat seorang pembeli menanyakan suatu barang, penjual tersebut dengan sigap mengambil barang dari kios lain, seolah-olah kios miliknya memang punya barang yang paling lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak tutur perlokusi. Makna tindak tutur perlokusi mempunyai pengaruh penutur untuk melakukan apa yang dikatakan oleh penutur. Langsung saja ke contoh 1. Transaksi jual beli di Pasar Johar. Setting di kios celana panjang. Pembeli, ya sudah bu, saya ambil ukuran 29 saja. Penjual, warnanya biru atau hitam? Pembeli, saya jadinya ukuran 29 warna hitam, tapi mintanya yang masih baru, bukan yang digantung ini. Penjual,
Oke, siap. Sebentar ya. Dari penggalan percakapan, saya jadinya ukuran 29 warna hitam, tapi mintanya yang masih baru, bukan yang digantung ini. Jelas bahwa pembeli meminta penjual untuk mengambilkan barang yang diinginkannya, karena kesepakatan harga sudah diperoleh sebelumnya. Lalu contoh 2, setting di kios baju muslim. Pembeli, "Bu, ada gamis corak bunga kecil warna hijau." Penjual, "Masuk sini, say." Masuk, lihat-lihat dulu. Pembeli akhirnya masuk dan memutuskan untuk memilih-milih baju yang sangat komplit. Pembeli, "Yang ini bagus banget harganya. Berapa, Bu?" Penjual, "Ada yang lebih bagus loh, say." Pembeli, "Boleh, Bu, mana saya lihat." Penjual mengambilkan gamis yang lebih indah. Penjual, "Ini, Mbak, jadi mau yang mana?" Pembeli, "Aduh, jadi bingung." Penjual, "Beli dua-duanya, nanti saya diskon. Gimana, say?" Dari cuplikan percakapan di atas, seperti tuturan yang dilakukan oleh penjual, "Masuk sini, say. Masuk, lihat-lihat dulu." Akhirnya pembeli mau masuk dan melihat-lihat, lalu pembeli tertarik untuk membeli barang yang padahal sebelumnya tidak diinginkannya. Seperti diketahui, tujuan pembeli mencari gamis dengan motif bunga kecil, tetapi pada kenyataannya dia tertarik dengan bunga motif besar. Kemampuan perlokusi bisa mempengaruhi seseorang untuk tertarik dan akhirnya membeli barang yang memang sebelumnya tidak diinginkan. Dalam suatu peristiwa tutur, peranan penutur dan pendengar dapat berganti-ganti. Pihak yang tadinya menjadi pendengar, sesudah mendengar dan memahami ujaran yang diucapkan oleh penutur akan segera bereaksi melakukan tindak tutur sebagai pembicara atau penutur. Sebaliknya, yang tadinya berperan sebagai pembicara atau penutur berubah kini menjadi pendengar. Tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi selalu ada dalam percakapan. Namun pada penelitian di Pasar Johar yang muncul sangat dominan adalah tindak tutur, ilokusi, dan perlokusi. Dua tindak tutur sangat sering dilakukan karena dari sisi penjual, mereka mempunyai cara untuk mempengaruhi pembeli agar mau membeli barang dagangannya. Meskipun barang itu tidak ada di kiosnya, mereka mau mengambilkan dari kios lain demi melakukan pelayanan prima terhadap pembeli. Penelitian yang telah dilakukan di Pasar Johar Semarang memperoleh persentase dominan penggunaan tindak tutur, yakni tindak tutur ilokusi sebesar 40% dan perlokusi sebesar 45%, dan dilengkapi dengan tindak tutur langsung yang banyak dilakukan pada saat penelitian dilaporkan.